Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Lean Production yang beranggotakan saya sendiri, Anggraini Triayuning Tias, Nia Wanda Kumala, Farah Yulia, dan Nikmatur Rosida. Lean Production, praktek produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Tujuan Lean Production. Menurut George 2022, tujuan Lean Production sebagai berikut. Yang pertama, mengeliminasi pemborosan yang terjadi dalam bentuk waktu, usaha, dan material pada saat melakukan proses produksi. Dan yang kedua, memproduksi produk sesuai pesanan dari konsumen. Yang terakhir, mengurangi biaya, sering dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prinsip Lean Production. Di sini ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai produk berdasarkan pada pandangan dari para pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk, yaitu barang atau jasa, dengan kualitas yang superior, harga yang kompetitif, dan pengiriman yang tepat waktu. Perusahaan juga harus berpikir melalui sudut pandang pelanggan dalam melakukan desain produk, proses produksinya, serta pemasarannya. Yang kedua, membuat dan melakukan identifikasi terhadap aliran proses produk, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam memproses produk ini dapat diamati secara detail. Nah, umumnya banyak perusahaan tidak melakukan pembuatan aliran proses ini, melainkan aliran proses pertimbangan apakah memberikan nilai tambah kepada produk yang dibuat. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas yang terdapat di dalam proses value stream tersebut dengan menganalisa value stream yang telah dibuat. Dan yang keempat, mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk mengalir dengan lancar dan efisien sepanjang proses value stream dengan menggunakan sistem tarik atau full system. Dan yang kelima yaitu secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan peningkatan dan perbaikan dengan cara mencari teknik-teknik dan alat peningkatan agar mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. Selanjutnya di sini Lean Production juga mempunyai elemen. Elemen ini yang pertama adalah JIT atau produksi just in time, yaitu adalah suatu metode produksi yang membawa semua bahan baku dan suku cadang yang dibutuhkan dalam setiap produksi tepat pada saat dibutuhkan. Nah, tujuan dari JIT ini adalah persediaan yang 0 dengan kualitas yang 100. Yang kedua adalah pengawasan kualitas yang ketat, di mana penghematan biaya maksimum dari JIT akan tercapai jika pembeli menerima barang yang sempurna dari pemasok. Dengan demikian, pemasok harus menerapkan prosedur pengawasan yang sangat ketat sebelum barang tersebut diserahkan kepada pabrikan. Dan yang ketiga adalah penyerahan berulang kali dan dapat diandalkan, di mana pengiriman ini sebaiknya dilakukan setiap hari untuk menghindari penumpukan persediaan. Bila mana terjadi keterlambatan akan pengiriman atau tidak memenuhi pemasokan, maka pemasok dikenakan denda atau pemutusan kontrak kerja. Yang keempat adalah lokasi yang lebih dekat. Dengan adanya lokasi yang berdekatan dengan pelanggan utama, maka penyerahan dapat diandalkan sehingga dapat timbul komitmen yang besar dengan pelanggan utama. Dan yang kelima yaitu telekomunikasi. Nah, penting banget sih telekomunikasi ini karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka pemasok dapat membangun sistem penyerahan yang lebih baik lagi.
Yang keenam adalah jadwal produksi yang stabil, di mana pelanggan menyerahkan jadwal produksinya pada pemasok, sehingga pemasok dapat menyerahkan barang sesuai dengan jadwal produksi pelanggannya. Dan yang ketujuh adalah sumber tunggal dan keterlibatan awal pemasok, di mana dengan adanya GIT ini, baik pemasok maupun pelanggan sudah terlibat dalam penyusunan kontrak kerja dan syarat-syarat lain. Saya Niawanda Kumala akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu beberapa macam kategori wasta dalam manufacturing atau biasa kita sebut dengan pemborosan pada manufaktur. Yang pertama, waste of overproduction atau produksi berlebihan. Jadi pada produksi berlebihan ini dikarenakan tidak adanya orderan pesanan dari customer, baik itu barang jadi maupun barang setengah jadi. Beberapa adanya alasan kelebihan produksi antara lain yaitu setup mesin yang lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran just in case. Yang kedua yaitu waste of inventory atau yang biasa kita sebut inventory. Jadi waste in inventory ini terjadi karena barang jadi atau barang setengah jadi dan bahan mentah yang berlebihan pada semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan. Dan juga termasuk pada modal yang besar karena orang yang mengawasinya dan pekerjaan dokumentasi atau paperwork. Yang selanjutnya yaitu waste of defect atau cacat atau kerusakan. Waste ini terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan, sehingga nantinya perlu diperbaiki, yang nantinya juga akan menyebabkan adanya biaya tambahan berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan dan biaya lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu waste of transportation atau pemindahan transportasi. Pemborosan transportasi ini terjadi karena tata letak atau layout produk yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik, sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya letak gudang yang jauh dari tempat produksi. Yang selanjutnya yaitu ada waste of motion atau gerakan. Waste ini terjadi karena gerak-gerakan yang tidak diperlukan, baik itu gerakan pekerja ataupun mesin, yang nantinya tidak memberikan nilai tambah pada produk. Contohnya peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator, sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya dan mengambil komponen tersebut. Yang selanjutnya ada waste of waiting atau menunggu. Jadi pada setiap proses bisa memberikan nilai tambah atau tidak. Proses ini tidak memberikan nilai tambah karena adanya pemborosan. Contohnya proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, dan proses pembersihan. Pada dasarnya, semua customer menginginkan produk yang berkualitas, tapi yang terpenting yaitu proses inspeksinya tidak diperlukan berulang kali. Jadi yang harus dilakukan yaitu mencari akar penyebab dari permasalahan itu, dan langkah selanjutnya yaitu mengambil tindakan yang sesuai dengan akar penyebab tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman posisi kerjanya dan mengambil komponen tersebut. Yang selanjutnya ada waste of waiting atau menunggu. Jadi pada setiap proses bisa memberikan nilai tambah atau tidak. Proses ini tidak memberikan nilai tambah karena adanya pemborosan. Contohnya proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, dan proses pembersihan. Pada dasarnya, semua customer menginginkan produk yang berkualitas,
Tapi yang terpenting yaitu proses infeksinya tidak diperlukan berulang kali. Jadi yang harus dilakukan yaitu mencari akar penyebab dari permasalahan itu, dan langkah selanjutnya yaitu mengambil tindakan yang sesuai dengan akar penyebab tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kunci sukses program Lean Production. Yang pertama yaitu motivasi. Tanpa motivasi yang jelas, maka semangat yang mentenagai program ini akan kurang dan program akan berjalan lambat. Motivasi atau tujuan yang sama akan membuat semua orang memiliki keinginan bersama dan kerjasama yang kuat dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu peran aktif dari top management. Top management merupakan lokomotif utama dari program ini. Top management akan mendorong atau menarik semua orang untuk terlibat dalam program tersebut. Top management menjadi role model atau contoh nyata dari penerapan program tersebut. Maka dari itu peran aktif dari top management sangat dibutuhkan dalam lean production agar menjadi acuan untuk bawahannya bagaimana komitmen dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu budget. Tentu saja membutuhkan budget yang tidak sedikit karena implementasi membutuhkan biaya, dan biaya ini adalah investasi yang harus dibayar karena akan bersifat jangka panjang. Bukan hanya dampak ke penampilan perusahaan, tapi dampak kemanusiaannya juga. Yang keempat yaitu sistem. Semua sistem yang mengatur pelaksanaan program tersebut mulai dari infrastruktur organisasi sampai dengan pelatihan untuk setiap orang, sarana dan prasarana, reward, sampai rotasi komit. Semua elemen sistem tersebut harus ada sehingga jelas peran dan tanggung jawab semua orang, bagaimana tata laksana dan diskor apa yang harus disediakan. Yang kelima yaitu kampanye. Pembentukan budaya, dan ada beberapa tahapan dalam membentukan budaya yaitu pemahaman, pelatihan, konsisten, sikap, dan kebiasaan perilaku budaya. Peran dan tanggung jawab dalam program, bagaimana langkah-langkah menjalankan setelah paham baru orang dilatih dalam menjalankan program tersebut. Keberhasilan lean production yang pertama yaitu SDM yang dimiliki. Perusahaan harus mempunyai kemampuan yang bagus dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki agar mempunyai kualitas yang bagus. Para pegawai harus mendapatkan motivasi yang harus-menerus untuk menyebarluaskan beberapa orientasi untuk memperbaiki kualitas yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu melibatkan karyawan. Jika tidak ada satu orang pun karyawan yang mau dan mampu untuk menjalankan beberapa konsep dari lean manufaktur tersebut, maka konsep ini tidak akan berhasil. Metode lean membutuhkan karyawan dalam perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan dalam pengembangan suatu sistem yang berasal dari level atas hingga level rendah. Artinya, semua karyawan dalam perusahaan harus ikut ambil dalam pelaksanaan konsep lean manufaktur tersebut. Perusahaan bisa melatih karyawan dengan pelatihan atau training agar bisa memiliki SDM yang handal dan bermutu mengenai bagaimana cara menerapkan konsep lean di perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 6. Jika ada salah penulisan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.